Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabal fadilah, para alim wal ulama, para masyayikh, para asatid wal asatidah, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Denggung Al-Mukarram, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati beliau Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Denggung. Tidak lupa pula yang saya hormati beliau Bapak Ilzamul Hikam MPD serta para hadirin wal hadirat yang sangat kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Maulana Azza wa Jalla, yang mana berkat beliaulah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan Nabi junjungan, Nabi besar, sang reformis akbar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat membedakan antara bainal haq wal batil, ringkasnya minal zulumati ilal nur. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul betapa pentingnya orang memiliki ilmu. Apakah Anda ingat di dalam cerita Allah yang pernah menawarkan kepada Nabi Sulaiman? Allah pernah menawarkan kepada Sulaiman, "Hai Sulaiman, pilihlah salah satu di antara tiga." Apa itu yang tiga? Yang pertama, ilmu, harta, dan tahta. Lalu bagaimana? Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman di antara tiga tersebut, Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada harta dan tahta. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengapa demikian? Jika Nabi Sulaiman memilih keduanya, maka Nabi Sulaiman sulit untuk mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan ilmu, dan keduanya akan hancur dan hilang disebabkan karena tidak bisa menjaga. Maka demikian yang dipilih Nabi Sulaiman yaitu ilmu, karena ilmu Nabi Sulaiman mendapatkan harta, dan karena ilmu Nabi Sulaiman mendapatkan tahta. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ilmu ini sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Seseorang akan bahagia, akan cerah hidupnya jika orang tersebut memiliki cahaya kehidupan, yaitu ilmu. Para hadirin wal hadirat yang dihormati, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dari cerita tersebut kita sudah mengetahui betapa pentingnya orang memiliki ilmu. Jika orang memiliki ilmu, orang tersebut tidak bisa dibohongi. Jika seorang memiliki ilmu, orang tersebut tidak bisa dibodohi. Jika Anda memiliki ilmu, Anda tidak bisa dibohongi dan dibodohi oleh
teman-teman dan para manusiawi yang lainnya. Hidup kita akan menjadi cerah, kesuksesan akan didapat dengan ilmu. Terus bagaimana cara orang mendapatkan ilmu tersebut? Cara orang mendapatkan ilmu tersebut, maka lakukanlah 6 syarat orang mendapatkan ilmu. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Sayyidina Ali, yaitu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang berbunyi, "Ala tanalul ilma illa bisitati sa'umbika amma jum'iha bibayanin zakain wa hirsin wa kibarin wa bulghanin wa irsyadu ustadi wa kulli zamanin." Tak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 yang akan kujelaskan berikut keterangan. Cerdas, tamak dan sabar dengan sedikit bekal petunjuk dari guru dalam masa yang panjang. Jadi sudah jelas 6 syarat ini jika dilakukan, maka orang tersebut akan mendapatkan apa yang ia tujukan. Yang pertama yaitu syarat orang mencari ilmu. Yang pertama apa? Adalah cerdas. Orang tidak akan mendapatkan ilmu jika orang tersebut tidak mengetahui, tidak bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, antara mana yang manis dan mana yang pahit. Jadi begitu, harus bisa membedakan, harus cerdas. Yang pertama harus cerdas. Yang kedua, tamak. Tamak di sini bukan berarti yaitu tamak suka makan. Tamak artinya di sini semangat dan merasa terus kurang belajar. Artinya semangat belajar. Jadi ilmu tidak bisa didapatkan oleh orang-orang yang suka rebahan, orang-orang yang bermalas-malasan. Ilmu hanya didapat orang yang semangat belajar. Jadi sini nomor 2. Dan nomor 3 yaitu cerdas, tamak dan sabar. Di dalam orang untuk menuntut ilmu, belajar, yaitu mendapatkan ilmu, yang harus dilakukan yaitu harus sabar. Sabar dalam menanti, sabar dalam mendapatkan. Yang mana jika kita belajar seperti yang berkegiatan di dalam pesantren ataupun di lembaga lainnya, kita malam-malam jam 7 malam sampai jam 12 malam kita masih duduk di depan guru dengan kajian kitab kuning. Kita harus sabar meskipun tengah malam, mata ngantuk, perut lapar dan sebagainya lainnya yang sudah menghalanginya, kita harus sabar dan kita harus hadapi tantangan. Tetap sabar. Jika kita tidak sabar, maka kita putuslah syarat untuk mendapatkan ilmu. Coba bayangkan di saat kita enak-enaknya belajar jam pertama waktu sekolah, kita merasa agak enak, panas karena keadaan gersang, kita keluar ke kafe, ke hotel, seumpamanya ke sungai mandi, ke dalam kamar mandi,
kita tidak mengikuti pelajaran, tidak sabar, maka kita tidak akan mendapatkan sebuah yang namanya ilmu. Yang selanjutnya itu cerdas, tamak, dan sabar dengan sedikit bekal. Jadi orang mencari ilmu itu harus mempunyai bekal, karena mustahil ilmu itu didapatkan dengan instan. Mustahil. Semuanya butuh bekal. Terus bagaimana pertanyaannya? Bagaimana? Ada pertanyaan. Bagaimana jika orang miskin? Dia tidak punya harta dan lainnya untuk bisa melanjutkan belajar. Artinya bekal ini, yaitu bekal ini kan tidak harus punya sendiri, bisa punya orang lain dan pemerintah. Jika kita semangat, meskipun tidak punya harta untuk belajar, tidak punya biaya untuk sekolah dan kuliah, kita belajar yang semangat dan wujudkan cita-cita kita dengan prestasi yang kita buat. Kita belajar dengan semangat, kita bisa berprestasi, kita mendapatkan beasiswa di situ, mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu sudah termasuk bekal. Cerdas, tamak, dan sabar dengan sedikit bekal. Petunjuk dari guru. Jadi orang mencari ilmu, jika belajar, itu harus ada gurunya, harus memiliki petunjuk. Petunjuk itu dari guru. Jadi gitu. Karena tanpa guru kita tidak bisa mengetahui apa yang ada. Karena sebab guru kita bisa bercahaya di masa depan. Mengapa demikian? Karena dengan guru kita semangat belajar, dituntut untuk menjadi orang sukses dan orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Karena guru sejatinya, guru ialah petunjuk bagi kita semua. Yang terakhir yaitu dalam masa yang panjang. Jadi orang mencari ilmu itu membutuhkan masa yang panjang. Tidak bisa dicapai dengan waktu yang instan. Karena seorang muslim wajib mencari ilmu sejak umur berapa? Sejak dilahirkan sampai yang nomor 7. Yang terakhir yaitu dengan masa yang panjang. Jadi orang mencari ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena tidak bisa ilmu itu didapatkan dengan secara instan. Tidak bisa didapatkan secara cepat, karena semuanya itu butuh proses. Jadi begitu. Allahu a'lam. Jika kita sudah melakukan 6 syarat orang mendapatkan ilmu, orang mencari ilmu, maka kita sudah bisa berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sudah jelas betapa pentingnya ilmu tersebut, betapa butuhnya kita terhadap ilmu. Sudah bisa kan merasakan. Kita sudah bisa merasakan. Tanpa ilmu kita tidak mengetahui apa yang ada. Tanpa ilmu kita tidak bisa hidup dengan bahagia. Maka marilah kita tetap semangat untuk belajar, mencari ilmu dan barokah dari guru. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.